Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya para pemula. Kali ini spesial menjawab dari komentar, tetapi maaf sebelumnya karena sedikit lambat membalasnya. Langsung saja kita mulai. Kebetulan kami sedang menangani trouble yang sama, engine atau mesin yang ngedrop hingga mati dan tenaganya loyo atau lemot ya. Kita mulai dari LS EPC valve dan PC EPC valve. Nanti sekaligus kita cari tahu jalur-jalur kabelnya pada ekskavator PC 200-8. Kita awali dengan memeriksa solenoid yang ada di main pump atau di pompa hidrolik. Ini ya penampakannya solenoidnya. Kita siapkan soket bekas untuk mengukur biar enak dan pasti berapa resistansi solenoid tersebut. Ini ya penampakannya. Dengan soket bekas ini kita lebih enak nanti mengukurnya, karena soket bekas ini kabelnya sudah terputus ya, jadi untuk jarum testernya nanti lebih enak. Sementara untuk ukuran standar pada solenoid tersebut mempunyai resistansi kisaran 7,14 ohm. Ini referensi dari shop manualnya ya. Ini penampakannya ya. Tidak harus sama persis, tetapi setidaknya mendekati dan tidak terlalu jauh. Lalu kita bongkar dan kita cek saja solenoidnya. Pastikan dengan menekan spoolnya tidak ngejim atau sudah aus, sehingga terkadang spool yang ada tidak lagi lancar bermain ya, agak kemiring-miringan sehingga tersendat-sendat dia bermain ketika kita tekan. Dan jika diyakini sudah benar, kita pasangkan kembali seperti semula. Setelah kita cek, setelah kita bersihkan, kalau memang ada o-ring yang pecah kita ganti o-ringnya. Dan perlu diingat, nah ini penting ya, penting jangan sampai lupa, ini diingat-ingat. Solenoid yang baik ketika diukur dalam keadaan dingin atau belum bekerja, dan dalam keadaan panas atau sesudah kerja, resistansinya tidak berubah. Kalaupun toh berubah, masih mendekati tidak terlalu jauh ya dari ukuran standarnya. Setelah dicek, setelah kita pasangkan kembali seperti sebelumnya, selanjutnya kita cari tahu kemana saja jalur kabel dari solenoid tersebut. Tentu kita buka shop manualnya untuk mencari tahu, karena referensi yang akurat adalah, atau referensi yang direkomendasikan adalah shop manualnya itu sendiri. Langsung saja kita buka diagramnya. Kita mulai dari FPC EPC valve pin 1 ini ya, bersambung ke S25 090 16 pin 2 ini ya, terus ke
S21 emergency pump drip switch pin 2 ini ya, bersambung pada pin 3. Jadi dari pin 2 ini langsung ke sini ya, ke pin 3, berlanjut ke S25 090 16 pin 3, kemudian berakhir di C02 AMP 40 pump controller PC EPC F pin 96. Dengan demikian akhirnya kita tahu kemana saja arah jalur kabel tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke EF PC EPC valve pin 2 ini ya, yang pin 2 ini, terus menuju ke S25 090 60 pin 5 ini ya, S25 090 16 pin 5, kemudian ke S21 emergency pump drip switch ya, pin 5 bersambung ke pin 6, bercabang di FF, kemudian bercabang lagi di FG ini ya, masih ada cabang lagi di FH, kemudian berakhir di C02 AMP40 pump controller solenoid GND pin 117 ya. Kita teruskan pindah ke RPC EPC valve pin 1 ini ya, RPC EPC valve pin 1 nya, kemudian mengarah ke S25 090 16 pin 8 ini ya, terus ke S21 emergency pump drip switch pin 8 bersambung ke S21 emergency pump drip switch pin 9, kemudian terus ke S25 090 16 pin 9, terus ke C02 AMP40 pump controller PC EPC R pin 104. Kita kembali ke RPC EPC valve pin 2 ini ya, terus menuju ke S25 090 pin 16 pin 11 ini ya, terus ke S21 emergency pump drip switch pin 11 bersambung dengan S21 emergency pump drip switch pin 12, kemudian mengarah ke S25 09 pin 16 ke S25 090 16 maksudnya pin 12, terus menuju ke cabang FF tersebut jalur dari S21 emergency pump drip switch pin 5 ya, bersambung ke pin 6, kemudian berakhir di C02 AMP40 pump controller solenoid GND pin 117. Selanjutnya kita beralih atau kita teruskan ke LS EPC solenoid ya. Kita mulai dari LS EPC valve pin 1 ya, kemudian mengarah ke C02 AMP40 pump controller pin 88,
kemudian LS EPC valve pin 2 menuju ke cabang FG dan stop di sini ya. Nah, jika kebetulan mempunyai trouble yang sama yaitu E02, setelah kita pastikan dan set ulang solenoidnya, bisa kita tes ekskavatornya. Ini terlihat lancar dan siap kerja. Mungkin sampai di sini dulu ya. Insya Allah di konten berikutnya kita bahas tahap demi tahap hingga tuntas. Jika ada yang belum jelas atau ingin menanyakan yang sesuai dengan materi ini ya, silahkan komentar di bawah. Barangkali kami atau teman-teman lain bisa membantu menjawabnya. Harapan kami mudah-mudahan konten ini bisa membantu dan bermanfaat, khususnya bagi para pemula. Harapan kami mudah-mudahan konten ini bisa membantu dan bermanfaat, khususnya bagi para pemula. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.